Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi subquery ya. Jadi subquery ini merupakan bagian yang penting di dalam pemrosesan basis data, di mana subquery ini kemudian menunjukkan bagaimana kita bisa memahami proses di dalam filter data, begitu ya. Nah, tujuan perkuliahan kita memberikan pemahaman bagaimana mengimplementasikan data manipulation language untuk mengambil atau menyeleksi data dengan subquery dengan tepat, gitu ya. Jadi subquery itu ada kalanya kita itu ingin melakukan filtering, gitu ya, filtering. Nah, filtering ini yang kemudian hasil filtering itu berdasarkan hasil query yang lain. Jadi kalau analogi sederhananya ada nested gitu ya. Nested. Kalau kita tahu nested itu kemudian di atribut gitu ya. Kemarin ada max dan apa tadi average gitu ya. Tapi di subquery ini nested query gitu ya. Di dalam query perlu eksekusi query yang lain gitu ya. Oke. Nah, ini ada ilustrasi gitu ya. Anda seorang anak, seorang teman mengajak menonton film dan belum tahu judul film yang akan ditonton. Nah, pertanyaannya sebelum jawab ya atau tidak, apakah Anda akan meminta izin pada orang tua terlebih dahulu gitu ya. Jadi bayangkan akan diajak nonton teman gitu ya, tapi kan film itu kan macam-macam ya. Nah, kemudian Anda belum bisa menjawab ya. Tentunya setelah mendapatkan izin dari orang tua baru Anda bisa menjawab iya. Nah, kalau menyelesaikan problem itu maka kita memiliki satu blok gitu ya. Blok di mana kita akan melakukan pemilihan judul film dan menonton, namun setelah diizinkan orang tua gitu ya. Nah, itu nama atau kita bisa asosiasikan blok penyelesaian problem ini menjadi sebuah subquery. Nah, ini ada contoh yang kontekstual gitu ya. Nah, ada pertanyaan, gaji siapa yang lebih besar daripada gaji Abel? Nah, di sini kita kalau manusia kan gampang ya, kita tanya si Abel tuh gitu ya. Tapi kan ini seorang seorang manajer gitu ya, manajer atau HRD yang memerlukan data ini. Nah, bagaimana kemudian tugas kita seorang DBA gitu ya untuk menangkap masalah itu menjadi suatu solusi, maka kita akan menyusun pertanyaan ini atau solusi dari pertanyaan ini menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, pertama adalah main query ya. Nah, main query-nya tentunya siapa yang lebih besar daripada gaji Abel. Nah, tapi pertanyaannya untuk mengetahui lebih besar kan kita harus tahu dulu berapa gaji Abel. Nah, berapa gaji Abel ini yang kemudian kita sebut dia itu sebagai apa? Subquery gitu ya. Saya ingin tahu siapa yang nilainya di atas rata-rata kelas gitu ya. Nah, kalau ingin tahu begitu kan berarti ada dua bagian. Yang pertama siapa, kemudian di dalamnya apa itu rata-rata kelas gitu ya. Nah, sehingga yang di dalam ini adalah namanya apa? Subquery gitu ya, atau inner gitu ya, inner query gitu ya. Nah, ini subquery-nya ada berapa? Ya bebas, di dalamnya mau ada subquery lagi juga bebas gitu ya. Tetapi jangan lupa semakin dalam ini semakin komputasinya tinggi, semakin bisa jadi datanya nggak keluar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya ada main query, ada subquery. Kalau ada subquery lagi ya subquery gitu ya. Oke. Definisi ya. Definisi subquery adalah pernyataan select yang tertanam
di klausa pernyataan select lainnya, gitu ya. Subquery berjalan satu kali sebelum query utama. Hasil subquery akan digunakan oleh query utama atau outer, gitu ya. Jadi subquery ini bisa kita sebut sebagai inner query, gitu ya. Sementara query utama ini kita bisa menyebutnya apa namanya, outer, gitu ya. Subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa, terutama klausa where, klausa having, dan klausa from, begitu ya. Sehingga itu kemudian bisa kita tulis ke dalam sintaks seperti ini ya. Jadi select bla 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 from bla 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 where apa syaratnya sama dengan subquery, gitu ya. Nah, analoginya begitu. Nah, ini contoh. Tadi ada pertanyaan berapa atau siapa saja yang gajinya lebih besar dari Abel. Nah, pertanyaan pertama kita lihat di sini. Kita harus jawab dulu si gaji Abel. Nah, gaji Abel bagaimana solusinya? Kita select salary from employees where last name Abel. Nah, query ini menghasilkan data 11.000. Nah, hasil 11.000 ini kemudian kita eksekusi atau kita bandingkan dengan main query, gitu ya. Select last name from employees where salary lebih dari 11.000, gitu ya. Sehingga muncul namanya si King, Kocar, Dehan, Harstein, dan Higgin. Nah, ini kalau mau lebih lengkap ya ditambahin di sini ya. Nah, apa misalkan? Tambahin apa kira-kira? Salary, gitu ya. Susah nulisnya gitu ya. Nah, jadi supaya kita clear gitu ya, kita tambahkan salary. Nah, mestinya ini analoginya pasti di atas 11.000 ya, karena pakai ini ya. Nah, oke. Itu konsep subquery. Subquery untuk bisa dieksekusi harus memenuhi kriteria-kriteria atau dituliskan dalam bentuk aturan atau mengikuti panduan di dalam penulisan subquery ya. Yang pertama, lampirkan subquery dalam tanda kurung, begitu ya, dimasukkan ke dalam tanda kurung. Kemudian tetap tempatkan subquery di sisi kanan kondisi perbandingan. Maksudnya bagaimana ini ya? Ini kiri, ini pakai bahasa Inggris ya, right, ini left, gitu ya. Gitu ya. Nah, sisi kanan. Sebentar, sisi kanan kondisi. Kok sisi kanan ya? Kebalik ya. Saya salah ya. Ini right, ini left. Saya revisi ya. Jadi subquery berada di sisi kanan, right, gitu ya. Ini sisi kiri, left, gitu ya. Lalu closure order by dalam subquery tidak diperlukan, gitu ya. Lalu gunakan operator baris tunggal dengan subquery baris tunggal dan gunakan operator beberapa baris dengan subquery beberapa baris, gitu ya. Nah, ini yang penting ya. Jadi operator baris tunggal itu apa saja biasanya? Ada begini, ada kurang dari sama dengan, ada sama dengan, gitu ya. Ada apa lagi? lebih dari sama dengan, gitu ya. Tidak sama dengan not, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini tunggal. Kalau beberapa baris tunggal, nah jangan lupa kemarin kita bisa kasih itu in, gitu ya. Kita bisa kasih apa lagi? Ya, biasanya in ya. Jadi intinya sebelah kiri ini harus tahu hasilnya baris tunggal atau baris jamak, gitu ya. Oke. Dua tipe subquery. Subquery baris tunggal yang menggunakan operator satu baris, gitu ya. Contohnya ini lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan seterusnya, menghasilkan hanya satu baris dari inner query. Sementara subquery beberapa baris
ini menggunakan operator beberapa baris seperti in, any, all gitu ya. Nah, in, any, all ini nanti kita jelaskan di materi ini gitu ya. Dan mengembalikan lebih dari satu baris dari query inner gitu ya. Nah, ini maksudnya single row dan multiple row itu seperti apa. Nah, kalau single row itu kalau kita panggil subquery-nya itu hasilnya hanya satu baris dan konsisten. Kita panggil kapanpun hasilnya satu baris. Nah, ini kita gunakan operator yang single row. Sementara kalau kita panggil ini, kita blok areanya, kita blok ini kotak ini, kita blok, kita run, ternyata menghasilkan multiple row. Nah, ini syaratnya harus pakai apa? Pakai ini, in, any, all, bukan pakai lebih dari atau apa yang tadi single row gitu ya. Oke, ini contohnya. Kita mau menampilkan apa ini? Gaji siapa saja pegawai, job ID dan gajinya yang job ID-nya sama dengan pekerjaannya milik employee ID 141 dan gajinya lebih dari gaji employee milik 143 gitu ya. Jadi ini kalau di pepatah kita apa itu, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Dia ingin tahu siapa sih yang pekerjaannya itu sama dengan si A tapi gajinya lebih dari si B gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Kita tempatkan subquery ke dalam query, main query ini. Jangan lupa di sebelah kanan apa ini, operator ini ya. Nah, dan harus kompatibel, yaitu single row gitu ya. Nah, kita run di sini. Kalau employee ID 143 kan pasti satu orang ya, pasti satu row. Ini juga satu row. Hasilnya apa? Hasilnya send clerk dan 2600, sehingga akan tampil semua employee yang memiliki pekerjaan sama dengan si 141 yaitu send clerk dan gajinya lebih dari employee 143 yaitu 2600. Nah, muncul ini ya. Jadi akan nampilkan si pegawai yang kerjanya send clerk dan gajinya lebih besar dari pegawai tertentu gitu ya. Nah, jangan lupa kita juga bisa gunakan group function gitu ya. Group function kemarin apa saja, ada min, max gitu ya, average gitu ya, count gitu ya. Nah, ini kalau group function itu kan hasilnya pasti apa? Pasti satu row gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk subquery di single row gitu ya. Nah, ini contohnya tadi, mau mencari pegawai yang gajinya lebih besar dari gaji minimal dari employee gitu ya. Jadi yang lebih tinggi dari yang gajinya minimal. Nah, ini gitu ya. Vargas gitu ya. Oh sorry, bukan lebih tinggi ya, saya nggak fokus. Sama persis ya. Jadi pengen tahu yang gajinya sama persis dengan gaji minimal employee gitu ya. Nah, ini. Atau ini mau nampilin siapa sih employee yang paling minim gajinya gitu ya. Nah, juga bisa gitu ya. Nah, pertanyaannya kan bisa jadi kalau kita panggil min salary ini kan jawabannya kan satu ya. Tapi gaji yang minimal ini kan bisa jadi banyak orang ya. Ini kebetulan cuma si Vargas. Kalau kemudian ada beberapa orang yang gajinya sama dengan si Vargas, ya akan muncul di sini gitu ya. Oke. Contoh yang lain ya, kita bisa tempatkan subquery ke dalam having. Nah, having ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap hasil apa itu, group function gitu ya. Nah, ini kemudian bisa kita masukkan sebagai subquery ya, kita pasangkan dengan subquery sehingga kita bisa menampilkan ini ya, departemen ID, main salary, employees, group by departemen yang memiliki gaji minimal salary-nya lebih dari
minimal salary dari departemen tertentu gitu ya, akan menghasilkan data. Ini saya nggak tampil ya. Oke, akan menghasilkan data tertentu. Hasilnya gaji yang lebih dari 2.500 gitu ya. Oke. Nah, kalian perhatikan ini. Apa yang salah dengan statement ini? Nah, kalau pertama kita melihat subquery, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini masuk apa ini? Yang single, apa yang multiple. Gitu ya. Nah, kalau dia single, berarti harus ini 1:1, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sebelah kanan ini, kalau kita eksekusi, ini kira-kira hasilnya 1 atau banyak. Ya, kalau lihat dari sini 1 ya, min salary ya. Tapi jangan lupa ada group by, gitu ya. Group by ini akan menghasilkan apa? Banyak baris. Jadi gaji yang minimal, gitu ya. Tetapi per departemen ID 1 gajinya 1.000, departemen ID 2 500 misalkan. Nah, ini satu baris dibanding banyak baris. Nah, ini pasti error. Ya, single row subquery return more than one row, gitu ya. Jadi kalau kalian jumpai seperti ini, nggak usah panik ya, kalian blok saja ini. Oh, hasilnya kok lebih dari 1. Nah, kita pikirkan supaya hasilnya 1, gitu ya. Kita hilangkan misalkan group by-nya, atau kita kasih having, gitu ya. Intinya harus 1 baris. Karena apa? Karena di sini single row, gitu ya. Nah, ini apakah ini akan menghasilkan hasil tertentu? Nah, ini ada kalanya kita manggil subquery itu nggak salah, tapi tidak ada barisnya. Kenapa? Karena bisa jadi syarat ini itu terlalu susah dipenuhi, sehingga tidak ada row yang cocok, gitu ya. Nah, sehingga kalau tidak menghasilkan hasil itu bukan berarti kode kita salah, tetapi memang datanya itu bisa jadi kosong, tidak ada, gitu ya. Oke, bagaimana kita melakukan subquery dari tabel yang berbeda? Ya, sebetulnya nggak ada masalah, gitu ya. Jadi prinsipnya kan kita tahu tipe kolomnya ya, tipe kolomnya itu tipenya apa. Nah, jangan lupa subquery ini harus menghasilkan tipe kolom yang sama dengan syaratnya, gitu ya. Nah, query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Siapa yang bekerja di departemen pemasaran, gitu ya, marketing. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini kebetulan datanya cuma 1, gitu ya. Nah, sehingga bisa kita masukkan di sini. Tapi kalau sebentar, departemen belum departemen. Oh ya, ini pasti 1 ya, karena dari departemen bukan dari employee, gitu ya. Sehingga ini bisa kita terapkan menggunakan single row operator, gitu ya. Nah, ini kita tampilkan semua pegawai yang bekerja di departemen marketing, gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, subquery dari tabel yang berbeda. Ya, nggak ada masalah juga, gitu ya. Prinsipnya kan ini cocok dengan hasil ini, itu cocok dengan hasil itu. Prinsipnya begitu saja, gitu ya. Nah, dan ini harus spesifik 1, ini spesifik 1 karena apa? Karena di sini pakai single row, gitu saja. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh mau nampilin job ID, salary, departemen yang job ID-nya sama dengan 141 dan departemen ID-nya berlokasi yang sama dengan departemen lokasi 1500, gitu ya. Nah, ini akan muncul Siraj Davis Matos Vargas, gitu ya. Fungsi group by di subquery ya. Nah, ini subquery terlebih dahulu mencari rata-rata gaji untuk semua karyawan, baru mengeksekusi outer. Prinsipnya kita akan
atau compiler Oracle akan mengeksekusi yang di dalam subquery dulu, gitu ya. Nah, ini kalau average from employee berarti kan hanya satu row bandingkan dengan salary kurang dari satu row, gitu ya. Maka akan muncul orang-orang yang gajinya kurang dari rata-rata, gitu ya. Oke, ini subquery, insya Allah sudah aman ya. Nah, ini yang agak pusing gitu ya. Jadi ada in ini ibarat or ya. Saya mau makan, kalau nggak nasi goreng, nasi campur, nasi padang, itu pakai in gitu ya. Nah, sementara ini compare value to each value returned by the subquery ya. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh subquery itu akan dipilih gitu ya. Nah, sebaliknya kalau all ini harus memenuhi semua syarat dari subquery gitu ya. Bingung ya nanti contohnya ya. Nah, ini definisi ya. X in R di mana elemen T anggota R. Bingung ya, wis langsung gini aja. Nah, kita punya data ini ya. Kita mau minta T lebih dari 5 gitu ya. Maka kalau pakai any, nah kita lihat satu persatu ya. Kalau in tadi kan sudah ngerti ya. In tadi ya. Jadi ini contoh yang in, lupa nggak pakai tabel ya. 5 in 456. Jadi 5 ini dibandingkan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Yang akan menghasilkan true ya, karena dia ada dalam himpunan. 7 in 456. Nah, kita bandingkan 7 apakah sama dengan ini, apakah sama dengan ini, apakah sama dengan ini, sehingga dia menghasilkan false ya. Itu in gitu ya. Nah, any ini mirip dengan exist itu prinsipnya memenuhi salah satu syarat saja dianggap true gitu ya. Jadi macam ya bukan or juga gitu ya. Jadi mau menampilkan T yang lebih dari 5. Nah, T lebih dari 5 itu dibandingkan di masing-masing himpunan ini. Apakah 2 ini lebih dari 5 gitu ya. Nah, 4 lebih dari 5 gitu ya. 6 lebih dari 5. Nah, karena ada 6 lebih dari 5 maka menghasilkan true. Gitu ya. Kalau ini 245 tapi T-nya kurang dari 5. Nah, kita cek di sini. Apakah 2 kurang dari 5? Lebih dari 5. Sorry ya, lebih dari 5. Apakah 2 lebih dari 5? Nah, gitu ya, kita silang. 4 lebih dari 5 kita silang. 5 lebih dari 5 kita silang. Sehingga ini kalau tidak ada satupun yang memenuhi syarat ini, baru dia ternyata menghasilkan false gitu ya. Bagaimana dengan T mod 2? Sama dengan 1. Maksudnya ini nanti 3 dimasukkan di sini ya. 3 mod 2. Nah, 3 dibagi 2 masih lebih 1 ya. Nah, ini true. Contreng ya. 4 mod 2. 4 dibagi 2 sisanya 1. Nah, sisanya 0 ini ya. 5 mod 2 sisanya 1. Nah, ini maka kondisi ini bernilai true gitu ya. Ini T mod 2 sama dengan 1. Kemudian kita ambil data yang ini ya. Nah, ini tidak sesuai ya karena sisanya 0. Ini juga begitu, sisanya 0. Ini juga begitu. Sehingga ini menjadi false gitu ya. Jadi any itu kalau ada salah satu saja maka dia akan bernilai true. Gitu ya. Kalau in juga begitu, in dibandingin satu persatu. Nah, ini yang ketat ya. Ketat universal gitu ya. Universal artinya kondisi ini harus dipenuhi semua yang ada di elemen ini ya. T lebih dari 0. Apakah 2 lebih dari 0? Ya. Betul gitu ya. 4 lebih dari 0? Betul gitu ya. 6 lebih dari 0? Betul. Nah, maka ini universal ya. True gitu ya. Bagaimana dengan ini? Ya, lebih dari 0? Ya, betul. Ini kurang dari 0. Ya, salah. Gitu ya. 6 lebih dari 0. Nah, ini sehingga universal ini tidak universal gitu ya.
T sama dengan 5. Nah, ini 5, 5, 5 ya, pasti true gitu ya. T sama dengan 5. Nah, ini betul. Ini salah. Ini betul. Nah, sehingga ini false gitu ya. Itu definisi universal. Ini ada contoh lagi slide yang lebih mudah karena ada datanya ya. Operator in digunakan di dalam query outer clause aware untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dan daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Misalnya kita tertarik dengan semua karyawan direkrut di tahun yang sama seperti karyawan di Departemen 90 gitu ya. Nah, di dalam sini ini kita panggil ya. Kita panggil ini hasilnya menghasilkan beberapa baris. Gitu ya. Maka kita bisa gunakan operator in gitu ya. Nah, Departemen 90 ini ada banyak tahunnya gitu ya. Ada tahun 987, 89, 93, 87 gitu ya. Nah, ini kemudian kita bandingkan dengan employee. Jadi saya mau menampilkan semua karyawan yang rekrutannya sama dengan karyawan di Departemen 90. Asumsinya apa? Ya mereka satu golongan gitu ya, satu angkatan pengangkatan gitu ya. Dia apa itu Departemen 90 itu banyak diisi orang-orang angkatan tahun tertentu gitu ya. Sehingga kita panggil itu akan menghasilkan hasil yang sama dengan memenuhi gitu ya, salah satu di employee yang Departemen 90 gitu ya. Ini ya. Any. Nah, kalau any ini asal memenuhi salah satu saja itu akan tampil gitu ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kurang dari any. Kurang dari any itu bingung ya. Kalau tadi kan kurang dari kan single row ya. Tapi kita bisa letakkan kurang dari any. Kurang dari any ini berarti boleh kurang dari itu, boleh kurang dari itu, boleh kurang dari itu. Analoginya begitu ya. Nah, jadi berapapun yang memenuhi, tapi syaratnya kurang itu, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. 1987 kurang dari, nah kalau ini kan enggak ya. Dia kurang dari ini. 89. Kurang dari 93, gitu ya. Kocar. Kurang ini enggak juga, gitu ya. Dia kurang dari 93, gitu ya. Jadi dia tampil, kenapa tampil? Karena dia kurang dari 93. Kalau yang ini kurang dari 89 dan 93. Wallen kurang dari 93 dan 989. Hunold kurang dari 93. Ernst kurang dari 93. Gitu ya. Jadi N itu lebih fleksibel gitu ya. Tapi tetap syaratnya tadi dibandingkan satu per satu gitu ya. Kalau in kan sama persis ya. Boleh pakai ini, boleh pakai itu, boleh pakai itu. Tapi kalau kurang dari any, nah gitu ya. Boleh kurang dari ini, boleh kurang dari ini, atau boleh kurang dari ini. Nah, yang ketat itu kurang dari all gitu ya. Nah, ini yang berat gitu ya. Oke, kita masuk ke all ya. All itu artinya di sebelah kanan ini harus dipenuhi. Sebelah kanan ini harus dipenuhi supaya masuk sini, supaya cocok dengan yang diinginkan. Jadi ini maunya apa? Maunya menampilkan employee, last name, job ID, salary yang gajinya kurang dari semua gaji dari IT programmer gitu ya. Jadi kurang semua, artinya lebih rendah dari siapapun yang bekerja di Departemen IT Programmer. Itu maksudnya ya. Jadi all itu seperti itu. Ini boleh kita ganti pakai lebih dari juga boleh gitu ya. Lebih dari all gitu ya. Berarti ya lebih dari semua. Kalau kurang dari any tadi kan boleh kurang dari ini, boleh kurang dari itu, boleh kurang dari itu. Tapi kalau kurang dari all
ya harus semua terpenuhi. Kurang dari ini harus ketat ya, kurang dari ini semua gitu ya. Digunakan ketika ingin menggunakan query author untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria dari semua nilai ya. Operator all membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh query inner. Karena tidak ada karyawan yang direkrut sebelum 1987, maka tidak ada baris yang dihasilkan. Jadi di Departemen 90 ini kan ada tahun ini ya. Nah, pertanyaannya di employees harus ada pegawai yang kurang dari 3 tahun ini. Semuanya kurang ya. Kurang dari ini, kurang dari ini, kurang dari ini. Gitu ya, nggak boleh lebih, nggak boleh masuk range tertentu. Sehingga tidak ada karyawan yang memenuhi kriteria itu. Sampai di sini materi subquery kita ya, mudah-mudahan bermanfaat.